Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, merupakan sebuah kebahagiaan buat saya ya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Ustadz sekalian semuanya walaupun via virtual. Ini adalah bagian dari kemudahan yang kita dapat ya dari kondisi pandemi. Jadi walaupun banyak keterbatasan yang kita hadapi, yang kita rasakan karena adanya pandemi ini, tetapi di balik itu banyak sekali kemudahan, banyak sekali keberkahan ya, dan pembelajaran yang kita dapatkan. Salah satunya adalah ya bagaimana kita kemudian dimungkinkan untuk bisa melakukan perjumpaan secara virtual, sebuah kebiasaan baru yang tidak pernah sebelumnya kita lakukan mungkin ya. Pertemuan JSIT provinsi dilakukan secara virtual satu hal yang sangat jarang atau bahkan mungkin belum pernah kita lakukan sebelumnya. Tapi dengan era pandemi ini kita kemudian jadi mampu melakukan dan merasakan ini sebagai sebuah hal yang biasa, yang normal. Ya, inilah kenormalan baru. Betul sekali tadi yang disampaikan oleh Ustadz Mahmud dan juga Ustadz Iqbal ya bahwa suasana pandemi seperti ini menjadi tantangan bagi kita untuk melakukan berbagai inovasi, untuk melakukan berbagai kreativitas di sekolah kita. Karena ke depan teman-teman sekalian, kita akan dihadapkan dengan perubahan yang sangat besar. Kalau ini disebutnya sebagai mega shift gitu ya, sebuah shifting, sebuah pergeseran yang sangat besar. Dan itu tidak hanya terjadi di dunia bisnis ya atau di dunia teknologi, tentu saja juga terkena di dunia pendidikan. Barang siapa yang tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga atau membuat sekolahnya tetap relevan dengan kondisi yang ada, maka bukan suatu hal yang tidak mungkin sekolah kita juga akan menjadi sekolah yang tertinggal ketika tidak dianggap lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat, tidak lagi relevan dengan kondisi yang ada, sekolah kita juga akan ditinggalkan oleh orang tua murid. Ya, maka tantangannya teman-teman ke depan adalah bagaimana kita terus berinovasi, terus memunculkan hal-hal yang baru untuk tetap membuat sekolah kita relevan bagi konsumen kita. Kalau tantangan di tahun ini adalah bagaimana kita memberikan layanan terbaik buat murid-murid kita via daring, via luring, tahun depan mungkin tantangannya akan nambah lagi. Tantangannya adalah apakah kita masih bisa nih dapat murid gitu ya. Ya, karena dengan perkembangan yang ada, lembaga-lembaga pendidikan lain yang non formal juga terus muncul. Kalau hasil researchnya Pak Yuswo Hadi itu, ya salah satu tantangan di pendidikan adalah nanti kemungkinan trennya masyarakat akan lebih meningkat minatnya untuk bisa menyalurkan anak-anaknya di sekolah semacam homeschooling misalkan ya, yang dilakukan secara online dari sisi pendanaan lebih murah begitu, ya. Nah, bagaimana kemudian sekolah kita bisa tetap eksis di kondisi seperti itu? Baik teman-teman, kita mulai masuk ke materi ya. Saya izin share screen. Tadi Ustadz Iqbal nggak ketemu ya, cari-cari profil saya ya. Belum terkenal berarti Bu Sinta ini. Profilnya tidak bisa di-search ya, nggak bisa di-searching. Baik, ini sedikit profil saya teman-teman sekalian, Ustadz sekalian. Ya, nama saya Sintawati. Posisi di JST sebagai Kepala Departemen Penjaminan Mutu, dan sehari-hari saya di Yayasan Ummul Qura Bogor sebagai Kepala Pendidikan dan SDM. Ini nomor alamat email dan nomor handphone saya. Tafadhol jika teman-teman ada kebutuhan ingin kontak, saya persilahkan. Yang pertama teman-teman, sebelum kita mulai ya, sebagai pembuka, saya ingin tahu nih gimana perasaan teman-teman sekarang. Ya, apa yang teman-teman rasakan sekarang, silahkan tulis di chat. Apakah sedang gembira, sedang senang, sedang gundahkah, ya, atau sedang khawatirkah, atau sedang pusingkah, atau yang lainnya. Silahkan teman-teman tuliskan di chatnya di bawah. Di suasana pandemi, banyak orang masih merasa khawatir ya dengan kondisi yang ada. Sekarang ini kalau kita lihat penambahan pasien positifnya secara nasional luar biasa lonjakannya. Ada yang sudah mengisi chatnya? Ada yang sudah?
Oke, senang. Alhamdulillah bisa ketemu sama Bu. Saya juga senang bertemu dengan Bu Ama, Masya Allah ya. Khawatir Ustadz Habil. Kenapa Ustadz Habil khawatir? Boleh dibuka Ustadz mic-nya. Ustadz Habil khawatir katanya. Kenapa Ustadz Habil? Ya Bu, khawatir jika pembelajaran kita tidak maksimal, akhirnya banyak orang-orang tua yang tidak mau tidak bisa ikut kegiatan belajar mengajar, sehingga ya seperti itu banyak pelajaran yang ketinggalan begitu. Karena kita memang susah untuk mengakomodasi semuanya, seperti misalnya handphone mereka terbatas, datanya terbatas, dan lain-lain. Iya. Apalagi sekarang itu banyak sekali yang di universitas-universitas besar itu yang bangkrut Bu, seperti sekarang Harvard yang sedang mengutang dan lain-lain. Betul. Ya kekhawatiran yang bisa disikapi dengan positif, sehingga kekhawatiran itu memacu kita untuk berpikir lebih keras, berupaya lebih keras untuk mencari inovasi-inovasi baru ya, Ustadz Habil ya. Oke. Senang bisa ketemu saya Sinta, alhamdulillah Bu Karmila. Tadi Bu Hera ya. Bu Hera itu apa tadi? Bingung campur apa Bu Hera? Bingung campur aduk katanya Bu Hera ya. Masya Allah ya. Samakah dengan dirasakan Ustadz Habil tadi Bu Hera? Iya, maksudnya 50-50 karena kita berusaha sih Bu untuk mencari solusi untuk semuanya. Makanya bingung, maksudnya harus bagaimana begitu, apa yang harus dilakukan. Iya, gitu. Betul. Ini menjadi kebingungan kita bersama Bu Hera ya. Jadi Bu Hera tidak seorang diri merasakan kebingungan hal tersebut ya. Banyak kita juga merasakan hal yang sama. Insya Allah kita cari jalan keluar bersama-sama ya, Insya Allah ya, Bu Hera dan teman-teman. Ustadz Iqbal sehat dan bahagia, alhamdulillah ya. Bu Karmila, kemudian pusing katanya Bu Karmila ya, Masya Allah. Bu Lista, alhamdulillah bisa terahim. Nah, Ustadz Mahmud, sebagai orang beriman merupakan rahmat dan semakin semangat berikhtiar, luar biasa. Betul Ustadz ya? Demikian Ustadz, ini merupakan kondisi yang Allah berikan kepada kita, yang kita yakin di belakang semua ini akan banyak sekali hikmahnya, akan banyak sekali kemudahan ya di belakang semua kesulitan yang ada. Pusing dan bingung, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Excited, alhamdulillah bahagia, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang belum sempat menyampaikan kondisi perasaannya bisa terus berada dalam kondisi yang tetap optimis, ya tetap positif ya menghadapi segala situasi, karena itu adalah modal bagi kita untuk terus ya berupaya menjadikan diri kita ya relevan dengan kondisi yang ada. Nah, teman-teman, kalau tadi saya tanyakan perasaan teman-teman, ini dalam rangka kita ingin mencari tahu kita ada di posisi mana. Ini sebuah kurva perubahan yang dikonsep oleh Kubler-Ross ya. Kurva ini adalah kurva bagaimana perasaan seseorang ketika kita menghadapi sebuah perubahan yang besar. Pandemi ini perubahan besar bagi kita, bagi diri kita secara pribadi, dan juga bagi sekolah atau lembaga pendidikan di mana kita bekerja. Ya, pertama, mungkin ya ada orang yang masih dalam kondisi yang shock dengan perubahan yang ada. Terkejut, ya shock ya dengan kejadian ini. Kalau orang masih terkejut, masih shock, belum bisa mikir, dia masih takjub, masih terbelalak, gitu ya. Masih dalam kondisi yang shock. Kemudian yang kedua kemungkinannya, ya dia dalam kondisi denial. Ya, apa itu? Upaya untuk menolak. Enggak kok, ini mah keadaan biasa saja, sebentar juga hilang, ya. Atau bahkan ada yang pertanyakan kebenarannya apa betul itu corona. Kok kita nggak pernah sih terlihat gitu ya, langsung kondisinya seperti apa mereka yang terkena corona dan sebagainya. Denial, menolak. Udah nggak usah terlalu khawatir. Ya nggak usah ngikutin berita seperti itu, hanya membuat kita jadi jadi tambah khawatir saja. Itu denial. Kemudian yang ketiga, ya dalam kondisi frustration, dalam kondisi frustasi. Sudah mengakui, oh iya memang perubahan itu terjadi. Ya, tetapi masih memicu rasa marah, rasa kecewanya gitu ya. Masih belum bisa menerima secara mental, ya.
Oke, seperti ini, tapi kenapa sih begini terjadi? Kenapa sih harus ada corona? Kenapa sih Allah memberikan kita apa salah kita segala macam ya? Masih dalam kondisi frustasi, kadang-kadang masih suka marah. Atau kondisi yang keempat, depresi. Ya, depresi membuat kita jadi lesu, membuat kita jadi patah semangat, tidak mau melakukan sesuatu. Atau kita sudah mulai bergerak naik, ya, sudah mulai melakukan sesuatu, ya, agar kita bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru, eksperimen. Dan yang lebih tinggi lagi adalah kita mulai belajar bagaimana bekerja di suasana yang baru. Ya, kita mulai merasa lebih positif, menerima oke, begini kondisinya, berarti ya kita harus bisa menghadapi dengan lebih baik, kita harus lebih kreatif, kita harus move on, kita harus lebih agile dan sebagainya. Kemudian integration. Nah, integration ini yang paling baik posisinya. Diharapkan kita bisa sampai pada titik ini, yaitu bagaimana kita kemudian menjadi orang baru, menjadi personal baru, menjadi sekolah baru gitu ya, yang sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, kalau teman-teman lihat, ya teman-teman bisa menilai diri kita ada di mana dan sekolah kita ada di mana. Semakin cepat kita bisa memasuki fase eksperimen, decision, integration, maka itu artinya kita akan semakin cepat ya bisa move on gitu ya, bisa membuat diri kita sesuai, bisa mengikuti perkembangan yang ada dan membuat kita nyaman dengan kondisi tersebut. Nah, kalau menurut Yusuf Hadi tadi sudah sampaikan ya, ada 4 perubahan perilaku masyarakat atau konsumen dengan adanya COVID-19 ini. Ada stay at home lifestyle, back to the bottom of the pyramid. Ya, orang jadi sedemikian peduli dengan kondisi kesehatan dirinya. Ya, masalah kesehatan nomor 1. Nah, terkait dengan dunia pendidikan, ada di megashift ketiga, go virtual. Kalau teman-teman baca di poin ke-26, ini terkait dengan pendidikan ya, bahwa pendidikan ke depan ya akan bergerak ke arah pendidikan online dan homeschooling. Jadi belum atau tidak berarti setelah COVID ini selesai kemudian segalanya akan back to the old normal gitu. Nggak berarti begitu. Ya, bahkan banyak yang menduga bahwa kondisi seperti sekarang ini ya akan berlangsung sangat lama. Bahkan mungkin kebiasaan-kebiasaan kita lakukan sekarang itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang permanen. Kemana-mana kita harus pakai masker karena ternyata virus COVID tidak hilang-hilang. Misalkan gitu ya. Kemudian online itu akan menjadi sebuah lifestyle kita yang baru, ya, tidak kembali seperti kenormalan yang lama. Ya, kemudian di megashift keempat ada empatik sosial. Jadi kita akan hidup dengan suasana atau sikap kepedulian yang lebih tinggi kepada sesama ya, dan juga akan lebih religius ya, karena ada kekhawatiran kalau kita terkena penyakit maka mungkin saja kita bisa tidak selamat dan sebagainya. Nah, kita akan masuk ke tema kita Bapak Ibu sekalian tadi sebagai penghantar ya. Bagaimana kondisi kita sekarang sehingga ini akan berdampak pada pelaksanaan pembelajaran kita di sekolah dan bagaimana kemudian kita bisa mengajarkan sesuatu kepada anak-anak kita terkait dengan situasi yang ada. Ya, merancang RPP daring ya. Nah, teman-teman sekalian, ini sekedar pengingat saja bahwa apapun kondisinya, sekalipun kita ada dalam kondisi pandemi yang tidak jelas di mana ujungnya, sekalipun kita berada dalam situasi yang bingung, khawatir, tetap kita tidak boleh kehilangan fokus utama kita. Ya, kita harus mengikuti perkembangan yang ada, ya, tetapi jangan sampai kita beralih atau teralihkan dari fokus utama kita sebagai seorang guru di sekolah Islam terpadu yang memiliki tugas utama melahirkan generasi imamul muttaqin. Ya, ini yang menjadi core utama kita. Ya, apapun kondisinya, bagaimanapun strategi pembelajarannya, jangan sampai lupa bahwa tujuan kita adalah ingin melahirkan generasi yang memiliki kekuatan zikir dan fikir sehingga mereka siap untuk menjadi pemimpin di masa depan. Ya. Dan juga ini harus tetap kita kuatkan. Ya, dalam kondisi apapun, walaupun online, walaupun kita jarang ketemu, tadi Ustadz Mahmud sudah menyampaikan ya bahwa ya harus ada evaluasi pekanan, gitu tetap dilakukan ya untuk mengevaluasi segala sesuatunya. Ya, dan mengokohkan ini ya dalam kondisi seperti ini, walaupun kita sedemikian sibuk di sekolah memikirkan berbagai halnya, tetap tarbiyah tidak boleh dilupakan. Bahwa sekolah kita adalah sarana dakwah ya bagi anak kita. Suasana tarbiyah tetap harus muncul. Ya, di sekolah antar guru dan juga antara guru dengan murid ya.
Dan ini peran-perannya, ini sebagai pengingat saja teman-teman ya, bahwa peran-peran ini tetap harus berjalan ya, bagaimana walaupun pembelajaran secara daring, secara luring ya, peran-peran ini tetap berjalan. Ya, peran sebagai mu'alim, sebagai muwajih, musyrif, muadib, mudarrib tetap berjalan walaupun secara daring dan luring. Bahkan teman-teman di era sekarang ya, di mana kondisinya kita semua berada mungkin dalam tekanan. Ya, kalau tadi misalkan kita sudah berada pada kondisi, kita sudah mulai bereksperimen, kita sudah mulai menyesuaikan diri, sudah mulai melakukan sesuatu dengan kondisi yang ada, bisa jadi orang tua dan murid kita belum sampai pada titik itu. Mungkin orang tua kita masih pada titik frustrasi bisa jadi. Atau orang tua kita masih dalam posisi yang depresi. Ya, kalau orang tua kita, aduh gimana nih anak saya nanti belajar daringnya, sayanya sibuk, anak saya siapa yang nemenin, segala macam gitu kan. Jadi orang tua kita mungkin saja belum beranjak sampai ke tahap misalkan eksperimen atau decision. Ya mungkin mereka masih ada dalam posisi frustrasi atau bahkan mungkin denial atau bahkan mungkin masih dalam tahap yang depression. Ya saya pernah ngisi sosialisasi ya tentang program ini, program kita ke depan untuk orang tua siswa ya, orang tua siswa kita gambarkan begini loh program kita yang akan kita lakukan di sekolah kita. Itu ada orang tua yang komentar begini, Bu, kok ya kita tuh seolah-olah dia bilang ya, orang yang kita sedang tidur kemudian terbangun karena kaget luar biasa, kemudian kita ingin segera berlari tanpa kita sadar kita pakai baju apa gitu ya. Kenapa kita harus seperti itu? Padahal dia bilang pandemi ini mungkin hanya 3 bulan, Bu. Ya kenapa kita harus menyiapkan internet segala macam yang biayanya besar, kalau kemudian nanti juga setelah 3 bulan kondisinya akan baik-baik saja. Nah gitu, ada orang tua yang berpersepsi seperti itu. Ya, jadi mengetahui kondisi orang tua kita ada di mana itu juga penting. Ya, dan kita coba resonansikan semangat yang disampaikan oleh beliau ini yang saya tampilkan di slide ya. Beliau adalah Bapak Zarakasi ya. Beliau pimpinan Pondok Pesantren Gontor. Beliau bilang al-madah muhimmah walakin at-tariqah ahammu minal madah. Materi pembelajaran sesuatu yang penting, tetapi metode pembelajaran jauh lebih penting daripada materi pembelajaran. Dan saya kira kita semua sepakat dengan ini. Ya, bahwa kalau metodenya tidak tepat, ya sebaik apapun, sepenting apapun materinya itu jadi tidak dapat difahami oleh murid-murid kita. Murid kita nggak akan siap untuk bisa menerima itu. Tapi beliau lanjut lagi. Ya, tidak berhenti sampai di sini, ya beliau sampaikan, beliau lanjutkan, at-tariqah muhimmah, walakin al-mudarris ahammu minat tariqah. Ya, metode itu penting, tetapi sosok guru itu lebih penting dibandingkan metodenya. Metodenya keren, tetapi gurunya ternyata tidak bisa membawakan. Atau metodenya keren, tapi gurunya membawakannya dengan tidak bersemangat, lesu dan sebagainya. Ya, metode penting, tetapi guru lebih penting dibandingkan metode. Kemudian beliau lanjutkan lagi, al-mudarris muhim, walakin ar-ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Jadi guru penting, tetapi ada yang lebih penting dibandingkan sekedar kehadiran sosok guru. Apa itu? Ruhul mudarris, ya ruh seorang guru. Nah, ruh guru inilah kemudian bisa terresonansi walaupun ya keberadaan secara fisik terpisah. Guru di mana, murid di mana. Tadi Ustadz Iqbal bilang ya. Sebenarnya hanya berbeda tempat saja kok. Ya waktunya sama, cuma gurunya ngajar dari sekolah atau dari rumah, muridnya juga belajar di rumah. Tapi keberadaan fisik yang berjauhan ya akan bisa jadi menyulitkan kita untuk bisa memberikan sentuhan, karena biasanya kita memberikan sentuhan langsung, yang memberikan rangkulan pada murid-murid kita, apalagi anak-anak TK, anak SD begitu ya. Kalau anak SMP SMA udah yang apalagi yang najis sudah nggak boleh ya. Tetapi dengan ruhul mudarris ya, rasa cinta kita, rasa sayang kita, rasa perhatian kita itu akan bisa terresonansi, yang menembus ruang ya, menembus ruang dan waktu gitu ya, dengan pembelajaran daring dan luring kita. Jadi dengan kondisi seperti ini kita harus perkuat kondisi ruhul mudarris kita ya, tentunya dengan berbagai macam amalan ibadah yang kita lakukan. Dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendapatkan file tentang peta jalan sistem pendidikan ya tahun 2020-2035 Kemendikbud ya. Itu bagus sekali untuk dibaca Bapak Ibu sekalian, nanti silahkan dicari di Google ya, di googling, di search di internet, insya Allah bisa ditemukan.
Nah, di dalam peta jalan tersebut, Kemendikbud menyebutkan ada 6 ya karakter keunggulan yang diharapkan tampil pada SDM Indonesia. Ya, apa itu? Ya, kemampuan atau kompetensi bernalar kritis, kemampuan sikap mandiri, yang memiliki sikap mandiri, kemudian berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, itu 6 kompetensi yang diinginkan ya hadir atau menjadi karakter bagi murid-murid kita. Harapannya SDM Indonesia akan seperti ini. Sekarang kita bandingkan dengan SKL kita, Bapak Ibu sekalian. SKL kita punya 7 kompetensi ya. Ada akidah yang lurus, ya, ibadah yang benar, kemudian akhlak mulia, memahami Quran, ya, mandiri, wawasan yang luas, dan terampil. Nah, kalau kita lihat, ya, keenam karakter yang diinginkan oleh Kemendiknas ini yang akan hadir nantinya di SDM atau di peserta didik di Indonesia, ini semuanya tercakup dalam SKL kita. Ya, bernalar kritis ada di wawasan yang luas, ya, mandiri kita juga punya mandiri, berakhlak mulia kita memiliki akhlak mulia. Kebinekaan global ya kita juga punya masuk di wawasan mandiri, gotong royong itu masuk di akhlak mulia, kreatif ya masuk di keterampilan ya, wawasan yang luas. Di luar itu kita masih punya akidah lurus, ibadah benar, memahami Quran, itulah yang menjadi kekhasan kita. Ya, dan kekhasan ini harus tetap muncul di SIT kita, di sekolah kita, walaupun pembelajaran kita via daring. Nah, Bapak sekalian, bagaimana cara membuat RPP yang adaptif untuk pembelajaran daring? Nah, ini saya tampilkan alurnya, Bapak Ibu sekalian. Pertama, tentu saja kita harus melakukan analisa terhadap muatan kurikulum. Bagaimana cara kita menganalisa? Insya Allah saya coba paparkan ya berikut ini ya. Setelah muatan kurikulum kita analisa, pemerintah sebut itu sebagai relaksasi kurikulum. Ya, ada mungkin muatan-muatan yang kita kurangi, ada muatan yang kita hilangkan, ada muatan yang kita sesuaikan, sehingga kemungkinan akan berdampak pada struktur kurikulum kita. Jadi muatannya berubah, struktur kurikulumnya juga akan berubah. Ya, kemudian alokasi jam belajar tatap muka virtualnya juga akan berubah. Alokasi jam tatap mukanya juga akan berbeda. Karena biasanya anak-anak sekolah pagi sampai sore, kalau sekarang ya mungkin sampai zuhur belajarnya. Ya, jadi ada pengurangan waktu belajar. Nah, kemudian kita juga harus menggunakan metode yang berbeda dibandingkan sebelumnya, yaitu sekarang kita menggunakan metode daring dan luring. Ya, kemudian karena struktur berubah, alokasi jam berkurang, kita juga harus memilih materi esensi. Mana materi yang harus kita sampaikan, mana yang bisa kita pending, mana yang bisa kita hilangkan, mana yang bisa kita gabungkan, dan sebagainya. Ya, kemudian kita memilih kegiatan 4D ya. 4D itu kalau teman-teman baca di Fibersheet, yaitu 4D itu yang dapat difahami ya, kemudian dapat dilakukan, dapat mengaktifkan anak gitu ya, dan dapat dinilai gitu ya, 4D itu. Kemudian setelah itu kita memilih strategi penilaian yang formatif, karena sekarang penilaiannya juga berubah. Ya, tidak lagi menekankan pada penilaian kuantitatif, atau penilaian sumatif tidak, tetapi lebih ke arah penilaian formatif. Apa itu penilaian formatif? Penilaian formatif adalah penilaian yang berbasis proses, yang tujuannya adalah untuk peningkatan gitu ya. Jadi ini adalah assessment for learning, sebuah penilaian sebagai upaya kita untuk meningkatkan capaian hasil belajar siswa. Bukan penilaian of learning ya, seperti penilaian sumatif itu penilaian of learning, penilaian adanya di akhir. Yang kita dapat adalah nilai yang menunjukkan kepahaman anak, titik, tidak ada feedback ya, tidak ada proses perbaikan. Tapi kalau penilaian for learning atau penilaian formatif itu penilaian atau assessment yang dilakukan di proses pembelajaran, sepanjang proses pembelajaran, yang kita kemudian bisa dapat feedback dari hasil penilaian formatif itu ya, untuk melakukan treatment atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang
perlukan agar anak-anak kita semakin paham atau semakin baik ya capaian hasil belajarnya. Baru kemudian jadi RPP tematik versi PJJ. Nanti saya akan sampaikan contoh formatnya. Contoh format. Nah, kalau kita mengacu kepada pedoman belajar dari rumah ya yang dikeluarkan oleh Sesjen Kemendikbud yang direvisi di tanggal 9 Juni, itu ada 6 kompetensi yang ingin dicapai selama pembelajaran dari rumah. Ya. Dan di sini di garis bawahi ya, dilarang memaksakan penuntasan kurikulum dan fokus pada pendidikan kecakapan hidup. Untuk menghindari tingkat stressing yang tinggi. Nah, di BDR revisi 9 Juni itu dimasukkan satu tujuan ya. Proses pembelajaran dari rumah itu atau tujuan dilaksanakannya LFA. Apa itu yang keempat? Yang keempat adalah memperhatikan kondisi psikososial ya, baik dari siswa, guru dan juga orang tua gitu. Jadi kita ingin kondisi psikososial guru, anak dan orang tua ada dalam kondisi psikososial yang baik, kondisi emosi yang baik, motivasi yang baik, tetap bisa berinteraksi sosial ya dengan teman, dengan guru ya, dan mendapat dukungan ya dari lingkungan rumah gitu ya, sehingga anak-anak kita ada dalam posisi yang sejahtera. Jadi kalau sebelumnya kita sering dengar istilahnya itu adalah student well-being ya, kesejahteraan siswa. Nah, siswa disebut well-being, disebut sejahtera kalau dia sejahtera pada 4 komponen. Pertama ya, sejahtera secara kognitif. Ya, secara pemikiran, secara akademik dia sejahtera, terpenuhi terstimulus kemampuan berpikirnya. Kemudian sejahtera secara psikis, ya, secara psikis dia harus ada dalam kondisi yang senang, gembira, mengikuti pembelajaran dari rumah. Kemudian yang ketiga sejahtera secara fisik, ya, makanya pembelajaran dari rumah yang kita selenggarakan juga harus memperhatikan itu, olahraganya nggak boleh dihapus, ya, tetap harus ada aktivitas olahraga. Ya, harus ada kegiatan rekreasional, kalau di sini disebutnya ya. Kemudian sejahtera secara sosial, bagaimana dia bisa tetap berinteraksi satu sama yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, 6 kompetensi ini ya, perilaku hidup bersih dan sehat, ya, kemudian mencegah dan penanganan pandemi COVID, literasi, numerasi, penguatan karakter dan budaya, spiritual keagamaan dan kegiatan rekreasi dan aktivitas fisik ini harus masuk nanti dalam proses pembelajaran kita. Kita coba petakan ini menjadi menjadi acuan ya dalam program-program yang kita laksanakan. Ya, dan ini akan dicapai lewat konten pembelajaran yang mengacu pada kurikulum Diknas, mengacu pada SKL dan Standar ISJS-IT, kemudian tetap memunculkan ini integrasi nilai keislaman, bina pribadi Islami dan tahsin dan tahfiz Al-Qur'an. Ya. Ini sedikit mengingat teman-teman terkait dengan konsep merdeka belajar ya. Di sini disebutkan nih guru ya. Guru sebagai pemilik dan pembuat kurikulum. Jadi kurikulum itu sekarang ini ya diserahkan kepada sekolah, diserahkan kepada guru. Di analisa kurikulum dilakukan oleh masing-masing sekolah, oleh masing-masing guru. Ya. Kalau sebelumnya kita mengacu pada kurikulum Diknas semuanya harus diajarkan, sekarang ini tidak harus begitu. Jadi kurikulum Diknas itu kita perlakukan seperti toko gitu, kalau kata Pak Nadiem bilangnya, seperti toko. Artinya apa? Kok kita datang ke toko, kita hanya beli apa yang kita butuhkan. Yang nggak kita butuhkan kita tinggalkan di toko, nggak kita bawa pulang. Ya, maka demikian juga untuk kurikulum kita, ya kurikulum yang Diknas itu, ya kita akan pilih ya dari sekian banyak kurikulum itu mana konten-konten yang menurut kita penting dan harus kita berikan kepada murid-murid kita. Ya, kemudian guru sebagai fasilitator berbasis kompetensi, bukan berbasis materi. Ya. Kemudian dari sisi kurikulum nih ya, perkembangannya fleksibel, ya berdasarkan kompetensi sebagai kerangka atau menu gitu ya. Berfokus pada keterampilan lunak, ya soft skill. Dan dari sisi penilaian bersifat formatif dan berdasarkan portofolio. Nah, ini bisa kita jadikan acuan-acuan teman-teman sekalian ya nanti dalam merancang RPP kita. Jadi kalau disimpulkan, apa itu kurikulum adaptif di masa pandemi? Pertama, ya kita lakukan relaksasi dari sisi konten dan juga dari sisi target. Ya. Kemudian kedua, bersifat fleksibel. Fleksibel dari sisi waktu, fleksibel dari sisi strategi. Ya, sekolah boleh ya menetapkan waktu belajar sesuai dengan
sesuai dengan kondisi anak. Tadi sudah disampaikan ya, Ustadz Hilal tadi bilang orang tua banyak yang tidak siap dengan sarana daringnya gitu kan, gadgetnya cuma satu, dibawa orang tua kerja, anaknya tidak punya gadget misalkan. Nah, dalam kondisi seperti itu, jika kondisi tersebut banyak ditemukan pada keluarga kita, maka sekolah harus siap untuk mengakomodir atau siap untuk bisa memberikan layanan yang sesuai dengan kondisi orang tua. Ya. Lambat, baru mobil ini, jadi naik Grab sudah tahu. Di salah satu sekolah di Bekasi ya, beliau sampai membuat belajar itu ada di hari Sabtu dan Minggu gitu. Kenapa? Kok sampai hari Sabtu Minggu, Bu? Iya, soalnya Sabtu Minggu orang tua ada di rumah gitu. Jadi mereka membuat pertemuan daring justru di Sabtu Minggu ketika orang tuanya ada di rumah. Kemudian jadwal store, dia perpanjang waktunya, tidak maksimal hanya sampai jam 2 atau sampai jam 4, bisa diperpanjang sampai malam harinya. Karena apa? Karena anak-anak menunggu gadgetnya ada di rumah, menunggu orang tuanya pulang untuk bisa store tugas misalkan. Jadi fleksibel dari sisi waktu dan sisi strategi. Kemudian berorientasi pada kompetensi. Bukan lagi nanti kita buat indikator, tidak ada lagi indikator siswa hafal, siswa misalkan mengetahui ini dan itu. Untuk yang berbasis pada C1, C2 itu bisa kita kurangi penekanannya, kemudian kita lebih beralih pada penekanannya pada sisi kompetensi. Kemudian kita akan lihat materi esensi, teman-teman. Ini ciri-ciri materi esensi ya, di universal, ya, memiliki tingkat generasi yang tinggi. Artinya kalau dia nggak paham ini, maka dia akan berkendala untuk bisa memahami materi-materi yang lainnya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, itu merupakan materi-materi universal, contoh ya. Kemudian misalkan tentang perubahan benda, misalkan, itu adalah sebuah materi esensi yang sifatnya universal, karena dia akan terkait dengan konsep-konsep pengembangan berikutnya. Adaptif, ya. Kalau dia memahami ini, maka siswa akan mampu mengadaptasi perubahan, perkembangan, pengetahuan, dan teknologi. Transferable, dapat dimanfaatkan, digunakan bagi pemecahan masalah dan berbagai pihak. Kemudian aplikatif, dapat diaplikasikan secara luas pada berbagai bidang keilmuan dan teknologi, dan meaningful, memiliki kebermaknaan dan kebermanfaatan ya bagi siswa ketika dia memahami itu. Kalau kita simpulkan, teman-teman, materi esensi itu dia memiliki 3 kata kunci. Yang pertama adalah keberlanjutan, kedua adalah kemanfaatan, ketiga adalah keterkaitan. Keberlanjutan artinya dia akan berpengaruh atau akan dipelajari lagi di jenjang-jenjang berikutnya. Keterkaitan artinya dia akan dipelajari di bidang studi atau subjek yang lainnya, gitu ya. Nah, kalau kita merujuk pada RPP Merdeka Belajar, JSIT pernah mengeluarkan sebuah surat edaran terkait dengan kompetensi inti apa yang harus ada dalam RPP JSIT Merdeka Belajar. Pertama, harus ada indikator. Kalau pemerintah menyebutkan harus ada tujuan pembelajaran, tapi kalau kita tidak harus ada tujuan pembelajaran, kalau sudah ada indikator cukup. Ya, tidak perlu ditambahkan tujuan pembelajaran. Yang penting indikator. Indikatornya ini tentu saja harus mencakup 4 ranah. 4 ranah KI, ada spiritual, sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Kemudian kegiatan pembelajaran. Ya, kalau di JSIT kita menyarankan tahapannya adalah terpadu. Nanti yang kita munculkan dalam RP juga ini menggunakan tahapan pembelajaran atau strategi pembelajaran terpadu. Kemudian memuat asesmen atau penilaian pembelajaran. Ya, bagaimana cara kita atau strategi kita atau teknik kita dalam melakukan penilaian. Kemudian tentu saja harus ada internalisasi nilai keislaman. Nah, ini komponen inti. Keempat poin ini aja yang harus muncul dalam RPP kita. Bagaimana dengan formatnya, Bu Sinta? Formatnya terserah kepada teman-teman. JSIT tidak membakukan. Ya, yang penting keempat poin ini muncul.
Jadi nanti kalau saya memunculkan sebuah format RPP, maka itu sifatnya bukan sebuah kewajiban harus begitu ya teman-teman, itu adalah sebuah usulan. Ya, sebuah alternatif yang teman-teman boleh pakai. Ya, jadi bukan sebuah keharusan. Kemudian bagaimana cara kita mengatur atau memetakan kompetensi tadi ya yang sudah saya sampaikan, yang disebutkan dalam surat edaran Sekjen Kemendikbud ya. Pertama terkait dengan literasi. Literasi itu mau masuk di mana? Oh, literasi itu akan kita sampaikan lewat program kurikuler. Artinya ini akan masuk ke dalam jadwal pelajaran ya, menjadi materi, menjadi proses pembelajaran yang sifatnya wajib ya, kita jadwalkan setiap pekan ya, masuk dalam pembelajaran kurikuler, misalkan lewat bahasa Indonesia, lewat PPKN, TIK ya. Di kelas 4 sampai 6 bahasa Indonesia, PPKN, IPA, IPS, TIK. Ya, literasi kita capai lewat pembelajaran kurikuler. Numerasi juga demikian, lewat pelajaran matematik. Pencegahan COVID tidak menjadi pelajaran kurikuler, artinya tidak menjadi mata pelajaran sendiri ya, tentang pencegahan COVID, tetapi dia akan menjadi sebuah aktivitas yang bisa kita lakukan sebagai penguat pembelajaran yang kita lakukan di kurikuler, ya PKH. Kita bisa buat menjadi sebuah program misalkan, atau menjadi sebuah syiar, menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan ya oleh anak-anak kita di sekolah. Kemudian kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik, ya PJOK masuknya kurikuler, dan juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Ya, ada kegiatan rekreasional atau mungkin kita jadikan kegiatan co-kurikuler. Ya, ini tergantung nanti terserah Bapak Ibu ya strategi di sekolah seperti apa. Kemudian spiritual keagamaan tetap memunculkan pelajaran PAI, Al-Qur'an ya, ada BPI ya. Kemudian penguatan karakter dan budaya itu lewat SBDP. Yang diberi warna merah ini kalau di JSIT, kalau di buku tematik JSIT ini masuk dalam pembelajaran tematik yang diberi warna merah. Ya, matematik itu masuk ke dalam tematik, buku tematik kita. PJOK malah enggak gitu ya, malah di luar tematik gitu. Ini mengacu ke buku tematik yang kita keluarkan. Untuk TK dan SMP, SMA bisa menyesuaikan, ini sebuah contoh ya. Teman-teman diambilnya yang SD ini contohnya, mohon maaf. Contoh struktur kurikulum. Ya, kalau tadi kita sudah diminta melakukan analisis kurikulum yang kemungkinan besar akan berefek pada perubahan struktur kurikulum. Nah, kira-kira ya seperti ini ya kita bisa buat pemetaan ya struktur kurikulum itu. Ya, dibuat, dipetakan berdasarkan kompetensi yang ingin dicapai selama pembelajaran dari rumah. Ya, ada literasi, numerasi, aktivitas fisik, spiritual, keagamaan, ya, kemudian penguatan karakter budaya, pencegahan COVID, kegiatan rekreasional, dan juga kita buat berdasarkan metode yang kita pilih. Ada daring, ada luring. Ya, ada daring, ada luring. Nah, di sini contohnya mix antara daring dan luring. Artinya daring kita lakukan, luring juga kita lakukan. Ya, contoh misalkan bahasa Indonesia PPKN ya. TIK itu untuk kompetensi literasi. Ya, bahasa Indonesia dan PPKN itu adalah tematik. Ya, sedangkan TIK itu adalah mata pelajaran tersendiri di luar tematik. Untuk bahasa Indonesia, daringnya 2 jam pelajaran, luringnya 1 jam pelajaran. Begitu cara bacanya ya. Kemudian PKN, daringnya 1 jam pelajaran, luringnya 1 jam pelajaran. TIK, daringnya 1 jam pelajaran, luringnya 1 jam pelajaran. Ya, jadi kalau di total seluruhnya, kalau di total itu totalnya ada 19 jam pelajaran dilakukan secara daring, 10 jam pelajaran dilakukan secara luring. Total ada 30 jam pelajaran. Ya. Ini contoh ya teman-teman. Nanti teman-teman tentunya saja akan berbeda-beda setiap sekolah ya. Tergantung strategi masing-masing. Nah, ini bagaimana ragam metode atau model pembelajaran bisa kita lakukan. Ada model pertama full luring. Ya, mungkin saja ya sekolah yang memiliki akses internet yang sulit,
memiliki keterbatasan ya sarana prasarana untuk bisa melakukan daring baik dari sisi sekolah maupun orang tua, akhirnya kemudian memaksa kondisinya melakukan pembelajaran secara luring, secara full mungkin. Ya, itu bisa dilakukan seperti itu. Ya, bagaimana caranya? Ya, pasti kita harus membuat panduan ya yang bisa dipakai oleh orang tua mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Ya, membuat modul pasti harus punya buku paket misalkan ya. Kemudian juga harus melakukan pemilihan bahan ajar. Ya, karena tidak mungkin semua materi disampaikan atau dimintakan kepada anak-anak untuk dipelajari di rumah gitu ya. Tadi kita sudah dilarang untuk fokus ya pada penyelesaian target kurikulum ya, berfokus pada keterampilan hidup. Jadi memang ini akan berubah strategi pembelajarannya. Kemudian mungkin ada sekolah yang menggunakan kedua-duanya ya, daring dan luring. Dengan mungkin presentasinya juga berbeda-beda. Ada yang daringnya lebih banyak, luringnya sedikit. Ada yang 50-50 misalkan ya. Atau ada yang luringnya lebih banyak, tapi ada daringnya sedikit misalkan. Jadi ini kombinasi daring luring ini akan macam-macam juga nanti ya. Proporsinya masing-masing. Itu artinya apa? Kita harus menyiapkan aplikasinya untuk daring dan luring. Ya, mulai dari aplikasi yang open source sudah ada, tinggal pakai. Misalkan ya, kita pakai Google Classroom, kita pakai Google Meet, pakai Zoom Meeting. Ya, kalau Zoom Meeting nggak berbayar juga bisa, ya, tapi hanya 40 menit misalkan ya. Kalau mau lebih panjang berbayar. Atau pakai mungkin kalau anak-anak kita dikelompokkan dengan kelompok yang kecil, jumlahnya kurang dari 8 orang bisa pakai video call di WhatsApp group misalkan ya. Kemudian juga harus melakukan pemilihan bahan ajar ya, untuk kegiatan daring dan luring. Atau kemungkinan ketiga, ya full daring. Wah, ini betul-betul kuat berarti ya kondisinya. Kita harus siap-siap dengan bandwidth internet yang besar, ya. Kemudian menyediakan kuota yang banyak, gitu ya. Artinya biaya internetnya pasti akan sangat tinggi kalau sekolah kita full daring. Ya, jadi kalau hitung-hitung, teman-teman bisa hitung tuh ya. Kalau misalkan setiap pagi orang tua menginginkan daring via Zoom, sekian banyak kelas. Ya, membuka aplikasi Zoom secara bersamaan, berapa jalur, ya berapa banyak misalkan internet yang harus kita siapkan, berapa banyak paket Zoom yang kita harus beli misalkan gitu ya. Jadi kita juga harus berhitung nanti dari sisi kemampuan sekolah dalam menyiapkan itu semua. Kalau di lembaga saya misalkan hitung-hitungan untuk data luar biasa itu, ya besarnya gitu. Jadi kalau orang tua bilang, oh kan anak-anak nggak sekolah, berarti kan pengeluarannya berkurang, kurangi dong SPP-nya. Nah, silahkan aja nanti orang tua suruh lihat ya. Memang betul beberapa beberapa poin anggaran mungkin berkurang, tetapi ada poin-poin anggaran lain yang melejit, yang jauh lebih besar, sehingga kemudian total pengeluaran kita, belanja operasional kita jadi sangat besar. Ya, jadi kalau minta kurang SPP ya tidak ini gitu ya, nggak pas gitu, karena kenyataannya memang pengeluaran kita jadi sangat banyak. Kemudian penggunaan media pembelajaran. Kalau kita pakai daring tadi ya, kalau kita bisa membangun e-learning sendiri, membuat LMS sendiri di sekolah kita bagus, tapi kalaupun misalkan belum bisa membangun sendiri, kita bisa gunakan Google Classroom. Ya, atau menggunakan WA Group. Ya, kemudian pakai Zoom Meeting atau Google Meet misalkan ya, atau sekarang ini ada juga Microsoft Teams ya, itu juga bagus, bisa digunakan ya sebagai sarana kita untuk daring ya, salah satu alternatif LMS ya, yang katanya juga bisa dipakai untuk teleconference ya, saya juga belum mendalami tapi katanya bagus ya Microsoft Teams. Kemudian menggunakan buku teks. Terserah teman-teman pilih apa. Ya, dalam contoh yang kita gunakan ini, kita menggunakan buku teks tematik terpadu JCT. Nanti teman-teman bisa sesuaikan ya dengan buku yang teman-teman pakai. Kemudian kalau luring apa yang bisa digunakan? Media apa? Ya, kita bisa gunakan e-learning, Google Classroom juga untuk luring. Ya, nanti orang tua diminta mendownload misalkan video atau materi yang kita kirimkan di Google Classroom atau via YouTube misalkan, sehingga nanti bisa dipelajari setelah secara offline.
Misalkan orang tuanya yang download ketika jam kerjanya, misalkan ketika pulang, kemudian dia bisa berikan itu kepada anaknya untuk dipelajari secara offline. Kemudian juga menggunakan buku teks dan modul atau lembar kerja ini sangat membantu teman-teman. Ya, agar orang tua tahu apa yang harus dilakukan. Kalau tadi diwanti-wanti ya oleh Ustadz Mahmud ya, bagaimana kita berupaya agar orang tua kita merasa puas gitu ya. Dia merasa puas dengan proses pembelajaran yang diselenggarakan sekolah. Ya, kita berharap dengan kepuasan tersebut orang tua jadi bersemangat untuk bayar SPP gitu ya. Nah, jadi komunikasi dengan orang tua itu menjadi sangat penting sekarang ini. Di era sekarang komunikasi harus lancar. Kalau nggak lancar nanti ya akan banyak masalah yang muncul. Karena teman-teman sekalian, sama seperti kita yang baru pertama kali menghadapi pembelajaran secara daring dan luring, ya begitu juga orang tua, apalagi orang tua gitu. Jadi kalau kita merasa bingung, orang tua pasti lebih banyak lagi yang bingung. Jadi kita harus siap untuk memfasilitasi, untuk membantu ya orang tua, ya mengadakan parenting, bagaimana melakukan pendampingan untuk anak-anaknya dalam pembelajaran dari rumah misalkan ya. Kemudian difasilitasi dengan informasi yang memadai, aktivitas setiap hari apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Ya, dengan tetap memperhatikan tadi ya, apakah kegiatan yang kita sodorkan itu sesuai dengan kondisi orang tua. Nah, itu pentingnya kemudian orang tua kita minta berkomunikasi kalau ada kondisi yang harus dibantu oleh pihak sekolah ya sehingga pembelajaran anaknya bisa tetap berjalan dengan baik. Bapak-Ibu sekalian, yang akan saya tampilkan ini dan nanti juga akan Bu Endah gunakan ya di pertemuan kedua adalah seperti ini rencana pelaksanaan pembelajarannya. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran itu ada yang bentuknya pekanan, ada yang per tatap muka. Ya. Sama seperti RPP kita buat satu pekan ya kalau RPP yang lama ya. Tapi karena ini lebih kompleks bentuk RPP kita, kalau sebelumnya RPP kita kan hanya satu model, offline semua, anak-anak datang ke sekolah semua. Tapi kalau sekarang kan ada daring, ada luring gitu ya. Sehingga bentuknya akan lebih kompleks. Nah, tapi tetap kita harus membuat versi yang cukup sederhana buat guru-guru agar guru-guru tidak terlalu terbebani dengan tugas-tugas administratif. Ya, nah rencana pembelajaran sifatnya pekanan ini akan menjadi gambaran secara umum pembelajaran kita dalam satu subtema. Kalau di SD ya, satu subtema. Kalau yang bentuknya mata pelajaran bisa dibuat per KD, ya, sama seperti RP yang lama. Kemudian RPP pekanan ini kita akan share, kita akan bagikan kepada orang tua sebagai panduan ya untuk siswa dan juga orang tua ya tentang apa yang harus dilakukan oleh anaknya dari hari ke hari selama satu pekan itu. Nah, di luar itu kemudian kita buat lagi RPP per tatap muka. Ini tujuannya adalah panduan bagi guru sebagai readiness bagi guru ya sebelum dia melakukan pembelajaran ya baik daring maupun yang luring. Ini contohnya teman-teman. Contoh RPP pekanan ya. Nah, saya sudah bagikan tuh ke teman-teman. Ya, saya tampilkan aja ya sebentar ya. Saya stop screen dulu yang ini, saya tampilkan yang lain. Untuk menghemat waktu teman-teman, saya langsung tampilkan yang sudah diisi ya. Ini contoh, untuk formatnya sudah saya bagikan via WhatsApp group ya. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak? Ya. Tampak nggak Bapak Ibu? Iya, kelihatan. Kelihatan ya, Alhamdulillah. Ya, nah ini contohnya. Ini yang pekanan ya, dibuat per subtema untuk yang SD. Mudah-mudahan yang TK dan SMP SMA nanti bisa mencoba memvisualisasi, menyesuaikan dengan melihat kesesuaiannya format ini dengan unit teman-teman ya. Ini saya ambil contoh dari SDIT Darbi ya. Darbi itu sekolahnya Bu Endah nanti yang akan tampil di sesi kedua. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, matematika, SBDP, PKH ya dalam satu pekan ya.
kelas 5 semester 1, temanya adalah organ gerak hewan dan manusia, subtemanya adalah organ gerak hewan. Kemudian alokasi waktunya 24 JP per pekan, periodenya tanggal 27 sampai 30 Juli ya 2020. Jadi ini yang akan dipakai nanti ya di awal tahun ajaran baru ketika LFH sudah dimulai. Nah, KI-nya kompetensi sikap spiritual ini tinggal di tinggal di copy teman-teman ya. KD juga tinggal di copy, lihat di buku gitu ya. Kemudian indikator hasil belajar juga tinggal ini kita buat sendiri ya indikator. Tapi kalau teman-teman sudah pernah buat sebelumnya, nah itu bisa dipakai lagi yang cocok. Kalau yang harus sesuaikan, teman-teman harus menyesuaikan. Kemudian bagaimana penilaiannya, penilaian prosesnya. Penilaian proses hasil belajarnya kita lakukan dengan data laporan harian siswa. Jadi nanti siswa akan dia mengupload tugasnya ya, menyerahkan tugasnya. Kemudian pelaporan hasil belajarnya adalah berupa guru akan berikan umpan balik dalam bentuk individual feedback pada siswa setiap pekan. Hasilnya adalah guru akan melaporkan dalam bentuk rapor peserta didik setiap akhir semester. Ini karena biasanya orang tua nanya ini nih ya, bagaimana penilaiannya dan seperti apa dilaporkannya. Kemudian juga untuk KI kedua ya sikap. Ya sama seperti KI 1 ya, ada KD-nya, ada indikatornya, penilaian proses penilaian hasil. Kemudian di KI ketiga juga demikian, ya KI-nya, KD-nya, ya karena di sini dalam satu pekan artinya semua mata pelajaran yang ditematikan muncul semua di sini. Kalau teman-teman guru-guru SMP atau SMA, berarti kan di sini hanya satu mata pelajaran aja yang teman-teman ampuh ya. Dalam satu pekan atau dalam satu KD itu akan dilaksanakan dalam berapa JP. Nah, nanti pastikan kalau ada struktur baru, teman-teman akan membuat roster baru gitu kan, dan itu akan menjadi patokan, akan menjadi acuan bagi teman-teman dalam membuat RPP. Ya, ini KD-nya, ya, kemudian di bawah indikatornya, ya di bawah indikatornya. Yang saya ambil sekarang ini sebagai contoh ya pelajaran IPA ya, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kemudian indikatornya menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Ya, kemudian ada penilaian sama seperti tadi ya di atas ya, dan pelaporan. Kemudian yang keempat, KI keempat ya. Kita masukkan di sini KD-nya untuk KI 4 ya dan juga indikator belajarnya. Jadi ini memuat 4 KI ya, memuat 4 KI. KD dan indikatornya. Baru kemudian masuk tahap kedua. Ini komponen inti pertama ya. Ada indikator pembelajaran. Kemudian kompetensi inti kedua adalah ya kita memuat langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran apa saja yang kita lakukan untuk bisa mencapai indikator tersebut. Ya. Nah, di sini kita gunakan tahapan atau pendekatan pembelajarannya adalah terpadu. Ya, telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan, aplikasikan, kemudian duniawi dan ukhrawi. Ya, nah teman-teman lihat ini perbedaannya antara RPP yang lama, yang edisi offline full ya di kegiatan sekolah kita yang lama dengan sekarang daring. Jadi karena kita harus melibatkan rumah ya dalam proses pembelajaran kita, maka kita harus membantu agar orang tua siap mendampingi anak-anaknya, dan anak-anak juga bisa cukup punya kemandirian untuk bisa melakukan proses pembelajarannya semandiri mungkin gitu ya, semampunya gitu. Kita bangun nanti dari tahap secara bertahap untuk itu. Jadi siswa harus tahu apa yang dia harus dilakukan ya. Nah, makanya di sini metodenya apa? Ya, di sini dibuat pola untuk telaah dan eksplorasi dilakukan secara luring. Ya. Jadi nanti guru akan memberikan artikel, memberikan bahan ajar ya, secara luring. Bisa dikirimkan video pembelajaran atau misalkan PowerPoint terkait dengan materi atau bahan bacaannya, teks bacaannya ya menggunakan Google Classroom atau menggunakan e-learning yang teman-teman punya atau menggunakan WA Group. Nah, teman-teman di sini digunakan pendekatan atau strategi pembelajaran flip classroom, ya. Apa itu flip classroom? Nanti teman-teman bisa searching ya di internet. Flip classroom itu adalah model pembelajaran terbalik. Apa maksud terbalik? Biasanya yang model biasa ya,
biasanya kan guru menjelaskan, kemudian memastikan anak paham, baru kemudian anak-anak diberikan tugas mengerjakan soal, baru kemudian diskusikan gitu. Tapi kalau di flipped classroom enggak, anak-anak diminta membaca dulu, belajar secara mandiri dulu, kemudian diberi tugas ya berdasarkan materi yang diberikan, kemudian setelah itu baru ketemu dengan guru di fase tatap muka untuk ngecek. Anak-anak mempresentasikan, anak-anak menyampaikan ya apa jawabannya atau apa hasil pekerjaan dari tugas yang telah diberikan oleh gurunya. Kemudian guru melihat apakah memang anak sudah ngerti atau belum. Kemudian guru memberikan penguatan, memberikan penambahan ya pada poin-poin yang dirasa perlu dikuatkan atau perlu dijelaskan. Nah, itu adalah flipped classroom. Nah, ini pendekatan ini menggunakan flipped classroom ya. Pertama luring dulu. Ya, telah eksplorasi luring. Ngapain? Guru mengunggah bahan ajar di e-learning atau di Google Classroom atau di WhatsApp group. Ya. Kemudian berupa apa itu? Materi pembelajaran dalam bentuk PowerPoint, video pembelajaran, penugasan pengetahuan awal, diskusi subtema di forum kelompok belajar. Jadi kita sudah bisa memberikan tugas kepada anak-anak untuk diskusi dengan teman yang lainnya. Ya, tapi bukan berarti mereka diminta datang kumpul di rumah siapa, enggak begitu ya. Diskusinya via WhatsApp group di antara mereka. Ya, jadi sudah diberikan tugas secara berkelompok. Ya, kemudian memberikan arahan halaman baca buku teks. Ya, di halaman berapa, bab apa yang dia baca. Itu tugasnya guru dilakukan secara luring. Nah, apa yang dilakukan siswa? Siswa menelaah dan mengeksplorasi bahan ajar. Ya, mengakses tayangan presentasi materi pembelajaran, mengunduh video pembelajaran dari YouTube. Ya, teman-teman bisa membuat channel sendiri di sekolah di mana guru-guru bisa mengupload video-video pembelajaran di situ, atau gunakan misalkan video pembelajaran yang bisa teman-teman cari di YouTube. Di JSCT Indonesia juga banyak juga itu ya video-video pembelajaran yang sudah pernah diupload oleh guru-guru ya se-Indonesia, bisa digunakan. Kemudian menyelesaikan penugasan awal di LMS ya, memberikan tanggapan tertulis ya, dan kemudian menuliskan di sini halaman berapa yang harus dia baca dari hari ke hari selama sepekan ya, dari Senin sampai Jumat. Apa yang dilakukan orang tua ini? Menyiapkan fasilitas yang mendukung, memberikan dukungan positif, mendampingi anak saat kegiatan diperlukan, ya, berkomunikasi dengan guru, ya, secara aktif. Kalau ada masalah, ya harus dikomunikasikan sehingga gurunya paham. Kemudian setelah itu masuk fase daring untuk rumuskan, aplikasikan dan duniawi ukhrawi. Dunia ukhrawi bisa daring, bisa luring. Teman-teman, saya hanya menggunakan format. Ya, nanti ini akan lebih detail dijelaskan oleh Bu Endah ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini belum tergambar bagaimana misalkan ya, untuk fase daring misalkan ya. Di sini hanya disebutkan guru memfasilitasi diskusi kelompok, presentasi, praktik, refleksi. Tapi apa tahapan-tahapannya dari mulai membuka sesi sampai mengakhiri sesi itu belum tampak di sini. Ya. Jadi ini sangat informatif, sangat membantu sebagai panduan bagi siswa dan orang tua, tetapi belum cukup detail memberikan panduan bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ya, misalkan di sini ya, diskusi kelompok, misalkan hari Senin terlibat aktif dalam diskusi penjumlahan dan pengurangan pecahan serta mempresentasikan mind map ide pokok. Nah, gimana itu guru mengelola ya pembelajaran di hari Senin itu? Atau misalkan Selasa, presentasikan gambar yang telah dibuat. Ya, bagaimana guru bisa memfasilitasi terjadinya kegiatan pembelajaran tersebut? Maka kemudian ya saya usulkan lagi satu format yang bisa digunakan oleh guru untuk mempersiapkan sesi pertemuannya gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini per hari. Jadi dibuat lebih simple. KD-nya tinggal di copy dari yang tadi yang pekanan, indikator tinggal di copy, penilaian juga tinggal di copy. Ya.
Nah, ini yang kemudian disiapkan oleh guru. Ya, ini day flow-nya. Ya, day flow-nya. Membukanya, ya, ngapain, apa yang dilakukan oleh guru ketika pre-opening? Oh, berdoa absen berikrar, ya. Berapa menit? 3 menit. Nggak boleh lama-lama misalkan ya. Kemudian opening, oh ada apa namanya kegiatan dilakukan ya untuk memberikan perhatian kepada kondisi anak-anak. How do you feel today? Ya, tanya apa yang dirasakan. Boleh pakai gambar, boleh tanya. Kemudian dieksplor, ditanya lebih lanjut ya. 5 menit misalkan. Kemudian setelah itu ada energizer. Tebak kata alat gerak hewan dan manusia. Oh, ini kan karena anak sudah dikasih tugas membaca kan? Dia sudah dikasih tugas menggambar di rumah tadi ya berdasarkan apa namanya rencana pekanannya tadi yang kita sudah lihat sebelumnya. Setelah itu kemudian guru akan melakukan persiapan ya untuk bisa masuk ke sesi presentasi. Dicek dulu anak-anak sudah ngerjain belum, kemudian diberikan arahan kita setelah ini akan bagi menjadi berapa kelompok lewat breakout room di Zoom. Ya, yang memungkinkan anak-anak kemudian presentasi di depan teman-teman yang lainnya. Jadi enggak satu anak presentasi di depan 30 anak tidak, tetapi dibuat kelompok-kelompok kecil sehingga semakin banyak anak atau bahkan kalau bisa seluruhnya bagus ya, semuanya bisa mempresentasikan pekerjaan yang sudah dilakukan di rumah. Kemudian diberikan feedback. Lalu diskusi kelas ya selama 10 menit. Setelah itu ada kegiatan linking and summarizing, ya wordstorm. Kegiatan untuk mencoba mengingat kembali, mereview kembali materi yang sudah dipelajari. Ya, lewat aktivitas wordstorm, yaitu anak menyebutkan kata yang berkaitan atau yang telah dipelajari di materi dari awal sesi sampai saat itu. Ya, secara bergantian, secara acak siapa saja mau menyebutkan boleh. Baru kemudian setelah itu masuk ke kesimpulan dan refleksi, ya 10 menit. Apa yang dapat kamu lakukan di rumah agar alat gerakmu sehat? Misalkan masing-masing orang bisa berbeda-beda. Ya, yang satu misalkan dia punya treadmill, oh saya akan berolahraga treadmill sehari 15 menit misalkan. Anak yang lain punyanya misalkan sepeda, saya akan bersepeda keliling komplek misalkan selama 30 menit. Setiap anak akan berbeda-beda. Kemudian setelah itu ada closing dan afirmasi dan tindak lanjut. Nah, untuk memperjelas bisa ditambah rincian kayak ini ya, pre-opening, opening, how do you feel today, dikasih penjelasan. Siswa membuat emoticon yang menggambarkan kondisi perasaannya di atas kertas lalu ditunjukkan. Jadi digambar pakai spidol ditunjukkan. Jadi gurunya bisa melihat gambarnya masing-masing ya. Ini juga sebagai sebuah kegiatan katarsis ya untuk memunculkan kondisi emosi anak-anak, agar dia bisa mengekspresikan kondisi perasaannya. Kemudian energizer, tebak kata alat gerak hewan dan manusia apa itu? Nah, guru memulai dengan memberi satu tebakan, misal dimiliki oleh hewan dan manusia. Jumlahnya bisa 2 atau 4. Ya, bermanfaat untuk berpindah tempat. Apakah itu? Nah, gitu ya. Nanti kita bisa ajak, ayo siapa yang mau ngasih tebak-tebakan gitu ya pada anak-anak. Tapi ini waktunya hanya 5 menit. Nah, gitu teman-teman ya. Ini penjelasan sampai semua kegiatan selesai, kita berikan penjelasan sehingga kalau kemudian day flow ini dibaca oleh guru yang lain, dia akan paham apa yang dimaksud ya oleh session flow ini, ya session day flow ini. Demikian teman-teman sekalian, beberapa hal penting ya yang bisa kita diskusikan hari ini.